Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Plogita.com berada di salah satu pesantren besar yang ada di Kabupaten Garut, yaitu pesantren Hidayatul Faizin. Pesantren Hidayatul Faizin, jenjang sekolah yang ada di sini itu dimulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, SMK, sampai ke aliyah juga ada di sini. Nah, kita Plogita.com alhamdulillah kali ini punya kesempatan untuk memperdalam salah satu jenjang pendidikan yang ada di pesantren Hidayatul Faizin, yaitu madrasah ibtidaiyah. Kebutuhan manusia akan ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan manusia akan makan. Makan kita cukup 1, 2, 3 kali, tapi 3 kali sehari. Tapi untuk ilmu, manusia memerlukannya di setiap kegiatannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan karakter bagi anak-anak dalam hal menuntut ilmu dengan salah satu cendekiawan muslim yang ada di Garut. Beliau masih muda dan sekarang memegang manajemen madrasah ibtidaiyah Hidayatul Faizin. Mungkin bagi saya orang Sunda suatu kehormatan bisa podcast nih bareng Pangersa Ceng Malyan. Pangersa, apa kabar Pangersa? Alhamdulillah baik. Baik ya Pangersa. Alhamdulillah. Pangersa nih alhamdulillah kita udah dikasih kesempatan bisa podcast bareng Pangersa. Iya. Nih kita nih mau penasaran nih, mau tanya-tanya nih seputaran madrasah ibtidaiyah Hidayatul Faizin. Iya. Ceritanya sejarahnya gimana Pangersa tentang madrasah ini? Baik, terima kasih Pak Asep sudah memberi kesempatan kepada saya. Cerita awal mulanya berdirinya madrasah ibtidaiyah ini bermula di sini di pesantren ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Nah, kemudian saya kelola madrasah diniyah itu sebaik dan sebagus mungkin. Nah, setelah itu kakak saya yang nomor 2 dari 9 bersaudara memberikan inisiatif untuk bagaimana kalau madrasah diniyah ini yang dari kecilnya, kalau jenjang dari madrasahnya diadakan madrasah ibtidaiyah. Kebetulan di Hidayatul Faizin kan belum ada MI-nya, jadi terinspirasi dari sana. Kemudian saya dekat dengan dunia anak-anak. Kemudian dari madrasah diniyah kan tidak berpacu dari kalangan SD, SMP gitu yang sekolahnya. Jadi saya melihat acuan kedekatan saya dengan anak-anak dan kecintaan kepada anak-anak, dan di situ saya memberikan respon yang baik kepada kakak saya. 2007 kakak saya mendirikan madrasah ibtidaiyah dengan alasan tadi banyak anak-anak di warga sekitar untuk melanjutkan jenjang dari madrasah diniyah ke madrasah ibtidaiyah. Kenapa? Karena yang saya pantau ketika dulunya disebut sekolah agama. Ketika sekolah agama di saya di sini di pesantren Hidayatul Faizin, anak-anak tuh sekolah ke sekolah dasar. Sedangkan jenjang dasar awalnya ke agamanya dari masuk ibtidaiyah. Ketika laju lagi ke sekolah ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, itu pelajaran-pelajaran yang ada di madrasah diniyah lupa gitu, karena tidak terfokus. Makanya kalau dari madrasah diniyah lanjut diadakan madrasah ibtidaiyah itu linier, jadi nyambung gitu. Nyambung ya? Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah 2007 didirikan madrasah ibtidaiyah dan lancar alhamdulillah gitu. Sebelum berlanjut ke pertanyaan lain nih, saya ingin bertanya nih ke pribadinya Pangersa Ceng Malyan. Apa sih yang membuat Pangersa tertarik untuk berkarya, berkiprah di dunia pendidikan? Apa sih ini yang menjadi motivasinya? Jelas, karena saya kan maksudnya gini, saya bangga menjadi anak seorang figur yang mungkin dari kecil saya tuh mengenal dunia pendidikan. Dari mulai saya kenal dengan yang namanya huruf abjad sampai huruf hijaiyah, itu saya dididik oleh orang tua saya. Jadi ketika saya cinta kepada dunia pendidikan, bahkan ruh saya itu kayaknya nggak seru tuh kalau tiap hari tuh nggak baca, gimana ya maksudnya nggak bernaung dalam dunia pendidikan. Jadi dari mulai orang tua, bahkan saudara sepupu, bahkan seluruh keluarga besar saya
itu bergaul di dunia pendidikan. Mungkin dari keluarga sinilah saya cinta kepada dunia pendidikan. Nah, setelah saya cinta ke pendidikan dan saya paham tentang pendidikan, alangkah baiknya kalau saya tuh bisa menebar atau memanfaatkan apa yang saya sudah bisa kepada orang lain supaya orang lain. cinta kepada dunia pendidikan. Karena orang yang berpendidikan walaupun tidak punya starta istilahnya saya dulu lihat di Kobong ya, atau di bukan di sekolahnya. Dulu di sini kan belum ada sekolah. Jadi saya tuh melihat kepada orang tuh pendidikan tuh bukan di starta dari ijazah SD-nya, bukan ijazah SMP-nya, bukan ijazah aliyah atau SMA-nya, tapi saya melihat dari kependidikan ilmunya. Jadi saya lihat tuh dari kalau ini anak dididik dari kecil atau anak pendidikan walaupun tidak punya starta ijazah aliyah atau SMA, tapi kalau terdidik dia akan mempunyai wawasan atau akhlak yang ya bisa minimal buat diri sendiri, ini yang salah, ini yang benar, kita berbuat baik atau buat benar, seperti itu. Jadi membuat terang dunia. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tanggapan respon dari warga masyarakat sekitar nih dengan adanya Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Faizin ini, bagaimana nih responnya, Bang Reza? Responnya luar biasa karena memang mungkin di sini kebetulan kan saya anak figur, dan walaupun saya anak figur tapi saya tidak menjadikan motivasi nih bahwa kalau kamu ketika menjadi anak figur bisa seperti ini. Enggak. Bahkan saya bilang kepada masyarakat, siapapun orang yang bergaul dalam dunia pendidikan, dia akan menjadi berlian. Bahkan yang namanya berlian, walaupun letaknya dalam lumpur, tetap berharga. Nah, makanya saya ingin membagi kepada orang-orang yang mungkin starta dalam ekonomi, keluarga, sosial, bahkan pendidikan, tidak ada apa-apanya, tapi kalau sudah mengenal dunia pendidikan, itu luar biasa. Startanya langsung, emang sesuai janji Allah kan, orang yang berilmu itu atau orang yang berilmu pasti prosesnya pendidikan. Jadi saya ingin mengenalkan kepada seluruh warga sekitar bahwa dengan dunia pendidikan kita bisa melihat dunia, kita bisa tahu paham adab tata krama, dan kita bisa bersosialisasi, dan yang terpenting diri kita bisa terselamatkan dari hal-hal yang mungkin menjadi kita terpuruk atau menjadi kita hancurlah seperti itu. Dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias dan sangat memberi dukungan yang sangat 100% lah kepada dunia pendidikan yang ada di sekitar lingkungan saya ini. Bahwa dunia itu bukan dengan senjata tapi dengan ilmu. Betul. Luar biasa. Betul. Nah, untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Faizin selama Bang Reza menjalankan, apa aja nih kendala-kendalanya? Banyak segitu. Dari 2007 itu murid baru kelas 1 pertama, perdana tuh ada 12 orang ya. 12 orang. 12 orang. Dan itu pun nggak pakai bangku. Tapi seperti santai aja gitu, pakai tikar. Kemudian tidak ada fasilitas untuk sekolah yang seperti sekarang ini, karena itu butuh proses. Itu awal ya? Iya, awal mulanya itu seperti itu perjuangannya. Kemudian karena di desa saya ini, desa Cikedokan tuh khususnya dalam tetangga kampung tuh ada SD di Urug, ada SD di Cilawang, ada SD. Jadi perjuangan untuk merebut hati masyarakat untuk bisa mengembangkan madrasah ini sangat berat gitu. Karena ada dua jenjang sekolah yang sama, yang ketika itu yang sudah berkompeten, yang udah lama kiprahnya, bahkan saya pun sekolah dari sana, dan saya perjuang yang tujuan saya ini bersaing bukan untuk masalah cari murid, tapi cara bagaimana saya bisa mencerdaskan, mengakhlakkan seorang murid yang ada di sekolah saya. Karena yang saya khawatirkan sekarang ini, anak-anak tuh butuh bimbingan yang luar biasa untuk saat ini. Bukan saja pendidikan umumnya saja, bukan saja pendidikan agama saja, tapi yang namanya pendidikan umum sama pendidikan agama itu harus balance. Apalagi sekarang di MI Hidayatul Faizin sudah membuktikan bahwa walaupun backgroundnya madrasah ibtidaiyah, tapi kami MI Hidayatul Faizin sudah memenangkan juara matematika, sains, bahasa Inggris, pidato 3 bahasa ke tingkat kabupaten. Yang mungkin orang tuh tidak tahu. Jadi kalau di sekolah diwawancara itu piala tuh sudah, kalau nggak salah dari MI Hidayatul Faizin itu piala udah lebih dari 50 ya. Udah 50 piala. Itu prestasi yang untuk prestasi. Ibtidaiyah Faizin ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk situasi sekarang nih, Bang Reza ya, jumlah murid, jumlah pengajarnya berapa nih situasi sekarang nih? Alhamdulillah sekarang ini perjalanan proses dari 0 sampai sekarang
dari zero from hero tuh dulunya 12, sekarang Pak Yosef sudah ada 200 kurang 1, jadi 199. Oh, keren. Jadi banyak ya sekarang? Iya, alhamdulillah banyak. Oke, siap. Untuk fasilitas nih, fasilitas apa saja yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Faizin nih fasilitasnya? Untuk Hidayatul Faizin fasilitasnya ada ruangan yang sudah terpisah dari kelas-kelas yang SMA, SMK, MTS. Kami sudah punya gedung sendiri yang mungkin gedungnya walaupun belum stabil 100% tapi alhamdulillah sudah ada 6 ruangan. Untuk kelas 1 harusnya ada 2 ruangan tapi di 2 rombongan, jadi ada kelas pagi, ada kelas siang. Kemudian fasilitasnya kami sudah punya Infocus, kami sudah punya komputer untuk cara pengenalan anak-anak gitu, dan kami juga yang awalnya nih karena di sini ada pesantren, ini ada orang tua yang menjenguk anaknya, melihat kok di sini ada MI, berbicara apakah bisa nggak adiknya atau saya punya anak di mondok di sini. Alhamdulillah sekarang fasilitasnya bagi bagi orang tua yang ingin memondokkan MI bisa di sini gitu, sudah ada gitu. Oke, vlogger, nah, barusan kita udah ngobrol panjang lebar nih. Kita lanjut di part kedua, vlogkita.com. Oke, ketemu lagi di part 2 masih bersama vlogkita.com. Jadi pembicaraan kita semakin menarik nih dengan Pangersa Ceng Malajan. Pangersa berbicara mengenai akhlak. Akhlak generasi muda nih, menurut Pangersa, seberapa pentingkah pendidikan karakter keagamaan bagi para generasi muda kita? Sangat begitu penting karakter akhlak itu. Kenapa? Karena seseorang itu kalau tidak mempunyai karakter itu hancur. Kenapa hancur? Karena terbentuknya seorang menjadi yang baik itu karena karakter dan akhlak. Ya. Orang bisa baik karena mempunyai akhlak baik. Orang yang buruk karena karakter yang buruk. Jadi pendidikan karakter dalam diri pribadi manusia atau regenerasi sekarang ini itu menurut saya nomor 1. Nomor 1 ya. Gitu. Kadang-kadang bis ilmu itu tinggi, tapi karakter kadang-kadang dan akhlak tidak tinggi, itu belum dijadikan orang yang nomor 1. Kenapa? Karena mungkin terbentuknya ilmu yang baik dan super luar biasa itu karena punya karakter yang baik. Karakter yang baik. Ya, sangat begitu penting. Nah, berkaitan dengan pendidikan karakter terhadap anak sejak dini, metode seperti apa nih yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Faizin guna menciptakan karakter yang baik bagi anak-anak? Iya. Metode yang dilaksanakan di MI Hidayatul Faizin ini hampir sama dengan metode-metode sekolah pada umumnya. Namun untuk di MI Hidayatul Faizin itu kita mengambil atau melihat dari sisi kepesantrenan, kita mengambil dari metode kepesantrenan, semi kepesantrenan untuk mendidik metode di MI Hidayatul Faizin. Contoh, untuk pelajaran umum kita sama, tapi untuk pelajaran agama kita ada metode-metode yang mungkin ada muatan lokal, seperti kitab-kitab kuning, surat-surat pilihan, kemudian juz amma, bahkan kita menerapkan auradu yaumiyah. Jadi bacaan-bacaan yang ketika setelah bacaan kita sholat, kita diwajibkan untuk hafal, seperti wiridan setelah baca sholat fardu, atau doa-doa khusus kepada orang tua, atau doa ketika kita mendoakan orang tua, atau doa-doa sholat sunat diterapkan sejak dini. Kenapa? Karena mungkin kalau kita sudah sejak dini mempupuk anak menjadi karakter yang baik, insya Allah kedepannya baik gitu. Nah, berbicara tentang pendidikan karakter untuk anak sejak dini, seperti yang Pangersa barusan bilang, dari sisi pengajar pun mungkin memerlukan kualifikasi atau standar ya. Iya. Nah, kualifikasi atau standar seperti apa nih yang dibutuhkan Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Faizin berkaitan dengan pendidikan karakter untuk anak tersebut, khusus untuk pengajaran nih, Pak? Iya. Untuk pengajar, kami di sini kualifikasinya harus, yang pertama tuh karena memang sekarang dari pemerintah juga harus sinkron. Yang pertama S1 tetap ya harus S1. Kemudian karena MI itu bernaung di Departemen Keagama Kemenag, jadi kalau
MI itu harusnya S1-nya PGMI, minimal PAI lah seperti itu. Jadi harus ada linear karena mungkin ada tunjangan sertifikasi, kalau tidak linear kadang-kadang suka dipersulit. Dan satu lagi untuk yang paling penting adalah guru itu harus mempunyai kepentingan akhlak yang luar biasa. Karena guru ditutur dan ditiru gitu. Jadi saya itu menyarankan guru tuh harus bisa mempunyai akhlak dan kepribadian yang luar biasa. Kemudian kualifikasinya harus minimal paham keagamaan gitu. Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan keagamaan sedangkan dirinya kita tidak bisa mengajarkan apa yang kita berikan kepada anak-anak. Oke, luar biasa. Nah, untuk saat ini di zaman milenial ini ya, di mana akses multimedia mudah kita dapatkan, media sosial dari mulai IG, Facebook, YouTube dan sebagainya mudah kita dapatkan, hingga mungkin adanya dekadensi moral, khusus para generasi muda. Pesan-pesan apa aja nih yang ingin Pak Ustadz yang banyak sampaikan kepada para generasi muda kita di luar sana supaya mereka menjadi generasi muda yang kuat, kokoh dan berkarakter, berakhlak yang baik? Apa aja nih pesan-pesannya Pak Ustadz? Baik, untuk para muda yang ada di seluruh blog kita.com ini, yang pertama saya ingin memberikan pesan bahwa jadilah diri pribadi yang baik, yang mempunyai tujuan visi misi, dan zaman boleh berubah tapi syariat tidak boleh berubah. Yang pertama ada gadget, ada fasilitas, itu boleh berubah, perubahan seperti gadget boleh, tapi kepribadian yang tidak boleh berubah. Yang pertama, kita tidak boleh lupa waktu, dan kita tidak boleh lupa kepada syariat agama. Kalau kita lupa kepada syariat agama, mungkin segala hal-hal pun yang berbau gadget itu mungkin akan banyaklah sudah menjadi korban. Tapi kalau ada aturan dan menjadi diri pribadi yang baik, dan kita tahu aturan-aturannya, insya Allah seimbang gitu. Pokoknya mah harus jadi diri pribadi dan menjadi akhlak pribadi yang soleh lah untuk pesan saya. Be yourself, tetaplah menjadi diri sendiri. Harapan ke depan untuk Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Faizin, harapan ke depannya apa nih Pak Ustadz? Harapan saya itu yang paling pertama adalah semoga anak-anak didik MI Hidayatul Faizin itu menjadi orang-orang yang soleh, harapannya. Amin. Kemudian setakan Hidayatul Faizin menjadi orang-orang yang sukses. Dan harapan saya banyak masyarakat yang belum tahu nih di MI Hidayatul Faizin tentang situasi kondisi, bahkan moto atau biografi MI Hidayatul Faizin seperti apa. Dan harapan saya itu orang-orang terdekat bisa bernaung atau berpendidikan atau bersekolah di MI Hidayatul Faizin, karena orang tuh kadang-kadang melihat background sekolahnya saja, ini sekolah bagus dengan nilai tinggi, tapi kadang-kadang kualifikasi dan kualitasnya belum tentu bisa menjanjikan kepada hal yang baik. Tapi di MI Hidayatul Faizin kami memberikan yang terbaik kepada anak-anak karena kami sudah dititipkan anak dari orang tuanya. Berarti kami sekuat tenaga untuk menjadikan anak-anak itu berkarakter yang kuat. Karena mungkin bedanya sama sekolah-sekolahnya, kami itu dari mulai masuk sekolah dibimbing duha, kemudian ada aurudnya, kemudian duhanya, kemudian waqiah, dan kemudian doa-doa yang lainnya. Dan ini menjadikan suatu tantangan bagi MI Hidayatul Faizin untuk bertahan dan terus bertahan menjadi MI yang insya-Allah berkah dan bisa bermanfaat bagi seluruh sekitar yang ada di. Pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz, apabila netizen di luar sana ya, ibu-ibu atau mama lah, kekuatan mama nih, melihat konten ini dan ingin menyekolahkan anaknya nih di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Faizin, khususnya yang di luar kota Garut nih, kemana harus menghubungi? Oke, sebelumnya mohon maaf karena belum ada website atau media sosialnya, tapi bisa dilihat untuk profil ada di YouTube Hidayatul Faizin dan ada Facebook juga Hidayatul Faizin. Tapi untuk di MI Hidayatul Faizin bisa dihubungi di 08231 515 453 kali. Oke, nah itu adminnya dari Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Faizin. Jika misalkan berminat dan ingin menyekolahkan anaknya di sini,
silakan kontak person dengan nomor yang barusan. Oke Pak Ngersa, terima kasih. Ya, Mudah-mudahan Madrasah Ibtidaiyah Hidaytul Faizin semakin maju dan berkembang. Amin, amin, Dan amin, yang amin. paling penting memberikan pelita di kegelapan. Amin, amin. Pak Ngersa, kebetulan ini ada iya. cenderamata nih Iya. dari blogkita.com. Jadi tempat menyimpan ballpoint. Sangat Mudah-mudahan bermanfaat. Pak bermanfaat Ngersa. sekali, apalagi untuk saya. Terima kasih. Jazakallah. Sampai Terima jumpa di episode selanjutnya. blogkita.com.